Coba bayangin ini adalah kampus, di dalamnya ada dosen, ada mahasiswa, ada sistem, dan ada ujian. Sekarang coba bayangin juga kampus ini rusak, sampah berserakan, pohon ditebang, listrik boros, udara pun penuh asap. Kira-kira siapa yang disalahin? Mahasiswa, dosen, atau penjaga kebersihan, atau mungkin kita semua? Nah, hari ini kita bahas satu hal yang sering dilupakan. Apa hubungan agama dan lingkungan? Apakah menjadi orang beragama itu cukup hanya dengan ritual, atau harus juga peduli pada bumi tempat kita berpijak? Nah, kita sering menganggap kitab suci itu bicara soal akhirat, surga, dan dosa, pahala. Itu nggak salah. Tapi kalau kita baca baik-baik lagi, ada satu tema yang sering dilupakan dan muncul berulang-ulang, yaitu alam. Di Al-Quran, alam disebut tanda-tanda atau kauniyah, setara dengan ayat tertulis. Dalam Alkitab pun ada, Tuhan menciptakan bumi terlebih dahulu, baru manusia. Di ajaran Hindu itu tertulis bahwa seluruh elemen api, air, tanah, udara disebut sebagai unsur suci. Dan terakhir yaitu dalam agama Buddha, semua makhluk adalah bagian dari kesatuan. Sehingga menyakiti pohon sama saja dengan menyakiti dengan sesama. Jadi sebenarnya ajaran agama dari timur sampai barat, dari monoteistik sampai darmis, semua punya pesan yang sama. Kalau kamu beriman, kamu gak bisa acuh terhadap alam. Dalam ajaran agama Islam, ada ayat yang bilang, tidak ada sesuatu yang melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih tersebut. Itu ada pada Quran Surat Al-Isra ayat 44. Bayangin, pohon, batu, semut, angin, semua sedang menjalankan tugas spiritualnya masing-masing. Dalam Mazmur juga tertulis, biarlah laut bergemuruh dan segala isinya. Dunia dan semua yang diam itu dalamnya bersorak-sorai. Sekali lagi, itu bukan hanya sekedar puitis. Itu adalah bentuk pengakuan bahwa alam bukan benda mati, tapi makhluk yang hidup dan taat kepada penciptanya. Maka, ketika kita menebang pohon secara sembarangan, membabi buta, membuang limbah sembarangan, menyemprot gas ke langit, kita bukan cuma merusak ekosistem, kita sedang mengacaukan harmoni ibadah semesta. Dan itu adalah bentuk pelanggaran spiritual juga. Tiap agama memberi manusia tanggung jawab, tetapi kadang kita memahami tanggung jawab itu sebagai hak dominasi. Nah, dalam Islam ini, manusia disebut juga khalifah, pemimpin, tapi pemimpin yang adil, bukan yang serakah. Dalam Kristen, manusia adalah penata lian ciptaan, bukan pemilik, tapi pengelola yang dipercayakan. Ibaratnya kalian tidak bolehlah mengeksploitasi lingkungan seenaknya. Dan dalam Hindu pun ada prinsip keseimbangan atau RTA. Kalau kita serakah, kita akan menemui karma. Dan dalam Buddha pun mengajarkan penyalahgunaan alam dianggap sebagai bagian dari penderitaan kolektif. Tapi sayangnya di zaman modern ini kita terlalu terbiasa memanfaatkan bumi sebagai toko swalayan 24 jam. Kita ambil, tapi jangan tidak mengembalikan dengan baik. Kita nikmati, tapi tidak memelihara. Dan parahnya lagi, kita menganggap itu biasa. Nah, coba perhatikan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Banyaklah nilai ekologis di dalamnya. Dalam wudhu contohnya kita diajarkan hemat air, bahkan meskipun berada di sungai. Nah, dalam Hindu pun ada, setiap persembahan bunga atau air dilakukan dengan kesadaran penuh dan rasa hormat terhadap alam. Dalam Buddha atau Buddhisme juga ada, yaitu menyapu lantai adalah bentuk meditasi sekaligus penghormatan pada tanah. Dalam Kristen juga ada liturgi khusus untuk Season of Creation, yang artinya bulan untuk refleksi ekologis. Jadi sebetulnya kita sudah punya manual booknya, kita hanya perlu membuka kembali, membacanya ulang dengan niat dan kesadaran diri masing-masing. Jangan hanya sekedar formalitas. Masih banyak orang yang mengira bahwa yang menjaga bumi itu
adalah aktivis lingkungan saja. Tapi kenyataannya kan bukan. Itu tugas setiap manusia yang masih menginjakan bumi dan bernafas di bumi. Apa sih yang kita bisa lakukan hari ini juga? Contoh kecil saja lah. Kita gunakan ulang, bukan buang. Pilih produk lokal, kurangi jejak karbon. Edukasi diri dan keluarga karena perubahan dimulai dari rumah. Kurangi juga konsumsi berlebihan. Ikut gerakan hijau dari komunitas agama kita. Banyak kok. Jangan tunggu suci untuk menjadi berubah. Karena perubahan itu bagian dari perjalanan spiritual kita juga. Bayangkan bumi itu seperti ibu kita sendiri yang sangat-sangat sabar. Dia memberi tempat tinggal, tempat makan, udara, kenyamanan di bumi ini. Tapi berapa banyak dari kita yang benar-benar mengucapkan terima kasih? Kita sibuk memikirkan akhirat, oke, boleh. Tapi bukankah ibadah yang baik lahir dari bumi yang sehat? Bukankah nanti anak-anak cucu-cucu kita butuh pohon untuk oksigen, bukan malah gadget? Jadi menurut saya iman yang kuat itu bukan sekedar hafal ayat, tapi juga hadir nyata dalam gaya hidup. Jadi pada intinya kalau kita beragama, mengaku agama, kita wajib menjaga alam. Karena pada intinya Tuhan menciptakan alam itu untuk dijaga, bukan untuk dirusak. Tapi untuk disyukuri bersama-sama secara bijaksana. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini sampai akhir. Saya percaya setiap agama itu mempunyai harta karun spiritual untuk menjaga bumi. Tinggal kita aja. Apakah mau membukanya dan menghidupkannya atau hanya sekedar ditaruh di rak? Mari mulai dari sekarang dan mulai dari hal kecil dulu, karena menjaga lingkungan bukan sekedar hanya gaya hidup, tapi menghormati pencipta. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong di like dan share ke teman-teman kalian atau kerabat kalian. Dan jika ada pertanyaan, tulis di komentar di bawah. Insya Allah saya akan menjawabnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.